Pagi buat para sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi ini teman-teman, saya merilis satu konten yang memang masih tetap berada di pusaran tentang perihal ijazahnya Pak Jokowi, mantan presiden yang ke-7, yang disinyalir oleh beberapa orang ya, bahwasanya itu katanya palsu. Lagi-lagi Ade Armando ikut-ikutan untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh sahabat kita Rismon Hasyolan Sianipar. Dan apa katanya? Makanya Ade Armando sebelum ngomong, lengkapi dulu data-datanya dong. Baru itu namanya konfrontasi atau checklist data. Jangan data hanya untuk menjelaskan tanpa ada data-data yang berkualitas. Tapi supaya lebih paham, kita dengar ya apa yang dikatakan oleh Ade Armando. Sebentar teman-teman. Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Hampir pasti pengelola UGM atau Fakultas Kehutanan UGM akan memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah, lulus, dan memperoleh ijazah kelulusan dari sana. Hampir pasti para mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang menempuh kuliah pada 1980 sampai 1985 bersuara kalau benar Jokowi tidak datang dari kampus mereka. Apa yang dilakukan Bambang Tri dulu dan juga sekarang Rismon serta juga para mereka yang mendukung gugatan tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang luar biasa bodoh, unbelievably stupid. Dan celakanya mereka justru menganggap diamnya Jokowi selama ini adalah bukti bahwa Jokowi memang telah memalsukan ijazahnya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman apa yang dikatakan oleh Ade Armando? Kita tahu dulu ya bahwasanya Ade Armando ini selalu menyokong bahkan sebagai pendukung fanatik Pak Ahok ya. Tapi sekarang beliau sudah masuk ke ranah politik atau sudah menjadi salah satu kader partai yang dipilihnya. Tapi kita nggak melirik ke situ teman-teman. Kita hanya mau mengingatkan Bang Ade Armando yang sangat-sangat luar biasa ya. Bang Ade Armando, terus terang, kami itu nggak membenci Jokowi. Kami itu nggak membenci Bapak Jokowi. Tapi kami hanya mau kebenaran itu diungkap gitu. Kalau memang merasa Ade Armando menyangkal apa yang dikatakan oleh saudara Rismon Hasyolan Sianipar, lengkapi dong dengan data-data, buktikan dong dengan data-data. Dari kemarin UGM juga menyangkal bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tunjukkan ke publik. Kok sampai sekarang ini nggak pernah ada ditunjukin? Buktikan. Coba apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Rismon Hasyolan Sianipar. Beliau menantang bagaimana kalau dilakukan tes karbon. Ayo. Kalau memang mau, silakan dong. Jadi, janganlah kita hanya menjelaskan tanpa ada data-data. Seperti apa yang dikatakan oleh saudara Rismon. Saya setuju. Sebentar teman-teman, kita dengar ulasan jawaban saudara Rismon Hasyolan Sianipar. Hal yang paling logik adalah di sini adalah kita bertumpu pada scientific based ya, scientific data based research gitu. Kalau saya, sudut pandang saya, makanya saya confirm itu 100 miliar % palsu ya, skripsi Joko Widodo. Ya karena berdasarkan artifak-artifak, catatan-catatan, dokumentasi perkembangan, evolusi dari teknologi itu. Gitu loh Bang Ade Armando. Jadi nggak apa-apa sih Anda label, kalian semua label saya dungu segala macam, nggak apa-apa. Itu hak berdemokrasi kita. Tetapi balaslah argumentasi saya ya berdasarkan data-data
balas juga dengan data-data. Itu yang paling menarik sebenarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Bang Ade Armando, makanya Bang Ade Armando juga adalah salah seorang intelektual ya. Kalau setahu saya dia juga dosen barangkali ya. Dan berasal dari UI kali, kalau nggak salah. Jadi sama-sama universitas yang sangat dibanggakan. Dan diincar-incar kaum anak-anak muda. Termasuk saya dulu ya, tapi saya nggak dapat. Saya hanya dapat di Provinsi Sumatera Utara yang memang khusus untuk kejuruan. Artinya pendidikan untuk keguruan. Jadi itu dulu teman-teman ya. Jadi Bang Ade Armando, apa yang dikatakan oleh saudara Rismond itu sudah tepat. Semua bisa berdebat dan Anda melabel saya dungu, bodoh dan sebagainya. Itulah demokrasi. Itu apa kita marah? Tetapi dia malah menyatakan baiknya Bang Ade Armando kalau mau ngomong di depan kamera, lengkapi dong dengan data-data. Jangan data-data saudara Rismond yang Anda bawa. Kalau memang Anda mau checklist, mau versus dengan intelektual ya, silakan bawa data-datanya. Dari kemarin juga Universitas Gadjah Mada menyangkal apa yang dikatakan oleh saudara Rismond, tetapi tidak dengan data-data. Itulah yang diharapkan oleh Rismond, begitu juga kami masyarakat Indonesia. Kenapa sih dari dulu ke dulu larut terus begini sampai ada 2 orang yang ditahan ya, dan saudara Rismond mengatakan itu adalah tahanan politik dan meminta kepada Pak Prabowo untuk membebaskan mereka. Tapi memang benar, teman-teman. Kalau memanglah Pak Jokowi sudah mendengar desus-desus ini, ayo tunjukkan dong buktinya. Itu saja, agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Di penghujung akhir konten saya ini teman-teman, tentunya saya selalu berharap agar istilahnya ada koneksi antara kita dengan para pendengar. Berikanlah komentarmu, share, like, subscribe bila perlu, karena memang dari kita untuk kita. Kalau tidak kita siapa lagi untuk mengawasi jalannya keadilan atau proses keadilan serta proses hukum yang berlaku di Indonesia. Karena sampai saat ini kita juga masih kebingungan, ada apa dengan Indonesia? Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.